bertamu sama teman saya yang muslim, kemudian disuguhi makanan yang tidak boleh kita konsumsi, apa pendapatnya Ibu tentang hal itu? Iya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi dalam Islam itu ketika kita berinteraksi dengan berbeda agama itu sudah diatur bahwa sesungguhnya ketika kita berteman saja Islam mengatur dengan begitu bijak, apalagi ketika kita bertamu di rumah berbeda agama lalu kita disuguhkan makanan. Dalam Islam aspek kehalalan sebuah makanan dan minuman itu yang hendak dikonsumsi juga menjadi syarat wajib. Ya, jadi menjadi syarat wajib. Tidak kita pergi ke rumah teman yang berbeda agama lantas apa saja disuguhkan di situ seenaknya. Jadi Islam sudah mengajarkan tentang kehalalan. Kemudian yang menjadi syarat. Bahkan bukan hanya makanan saja dalam aspek yang halal, tetapi juga hal yang lain. Contohnya misalnya proses mencari rezeki atau membeli barang tertentu atau itu apakah boleh kita konsumsi dengan makanan yang diberikan oleh non muslim. Sejatinya status kehalalan dan keharaman itu mana dijamin dalam hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal. Jadi ketika kita akan mengkonsumsi makanan, halal dan haramnya itu ditentukan oleh dua hal. Dan keduanya itu antara lain sat dan juga mendapatkan mamin tersebut. Contoh di dalam Al-Quran, ya, seluruh makanan dihalalkan kecuali terdapat nas yang mengecualikan atau mengharamkan mamin tersebut secara sat. Nah itu. Sedangkan cara mendapatkan mamin atau rezeki yang kita peroleh juga menjadi syarat krusial lainnya, ya. Dalam contoh hukum mengkonsumsi makanan dari non muslim itu boleh dilakukan asalkan zat dalam makanan tersebut tidak tergolong zat yang diharamkan. Misalnya proses menjadikan makanan itu pun harus dilalui dengan halal. Misalnya apabila makanan yang diberikan ke seorang muslim opor ayam, contoh opor ayam yang berkuah ya. Nah, seorang muslim opor ayam, maka perlu dipastikan apakah ayamnya itu disembeli dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disembeli telah melalui proses Islam atau hanya memasak opor tersebut tak boleh, maksudnya atau tidak. Nah, dengan sendirinya memasak opor itu hanya sembarangan. Nah, yang kedua itu tadi saya pertama ya. Jadi ketika menyembelih kita bertamu ke rumahnya non muslim, kita makan di situ ada opor ayam. Nah, yang pertama opor ayam ini disebut dengan nama, menyebut nama Allah atau tidak. Yang kedua, apakah alat yang digunakan untuk memasak? Nah, apakah itu digunakan misalnya memasak opor tadi juga perlu dipastikan apakah bekas makanan yang mengandung zat haram, contoh Natal kemarin dia gunakan atau kemarin ada acara ibadah ya, atau ada acara ulang tahun atau ada acara apa di sekitar mereka ibadah. Nah, kemudian mereka memasak makanan yang haram itu, maka itu harus dipastikan juga. Apabila alat masak tersebut itu tidak dicuci, maka sudah dipastikan saat itu adalah haram untuk kita konsumsi. Kemudian apabila proses tersebut ditempuh secara halal, maka ya di dalam ya maka ditempuh secara halal, maka makanan tersebut halal meskipun dimasak oleh non muslim. Ada kan contohnya, tapi ada manusia begini. Ketika bertamu kepada orang non muslim, semua dia tidak mau konsumsi. Ada misalnya geli atau tidak biasa, atau jujur saja ibu sendiri kalau misalnya saya pergi, kalau di dalam rumah itu ada anjing, ya, apakah kita lihat piringnya di dapur, kita lihat. Nah, sedangkan kita memelihara kucing saja, kucing juga biasa pergi di tempat air ini,
rame barusan datang. Iya Ibu. Jadi apa namanya dia konsumsi di situ, misalnya piring di situ, kalau ada makanan tentu kucingnya di rumah kita makan. Nah apalagi kalau misalnya ada anjing, ya ada anjing. Tapinya manusia non muslim itu ada juga begini, oh jangan konsumsi, dia bilang biasa jangan konsumsi itu karena itu bab 1. Biasa dia pindahkan ke tempat yang lain, ya kan. Tapi ada juga orang biasa cuek bebek, ya kan. Nah, nganu ini tapinya insya Allah lebih banyak yang baiknya, yang mudaratnya yang lebih baik. Jadi tadi jadi ada bertamu, konsumsilah makanan yang menurutmu ini halal haramnya itu pasti ada. Mungkin ngana lihat makanan misalnya, sementara ikan juga saja, kalau misalnya ikan masak, ikan pasti kalau yang dibakar siapa tahu babi panggang, betul tidak? Atau RW, kalau RW itu apa? Anjing. Ya, siapa tahu. Kalau kita masak, oh iya, apalagi yang dimasak di belanga, apakah atau di belanga goreng, siapa tahu babi kemarin tanpa goreng. Jadi kamu mengetahui sendiri, kamu meraba, kamu merasa bahwa dalam Islam ini tidak boleh dikonsumsi. Nah, ya kan? Kamu harus punya, bukan was, tetapi kamu secara jernih berpikir, ini daging ini oke lah. Sekarang kalau misalnya dia tinggal di dalam ini, tinggal di dalam kota, pastilah dia beli di pasar sini kan. Nah tapi kalau misalnya ngana pergi di Tagolu atau ngana pergi di Tentena, ya memang sepanjang jalan kalau ibu saja mau pergi ke ibu pergi mengajar di Tojo atau ke Ampana, sepanjang di KUA SMA 2 lewat sedikit di situ kan meja-meja babi. Nah lewat sedikit lagi ke sana, lewat tentara itu ada jual daging babi, tertulis lagi kan sebelah kiri. Jadi ibu hafal semua. Nah jadi kamu berpikir, jadi kalau pergi bertamu, adabnya ketika saya disuguhkan makanan oleh teman saya yang berbeda agama, pertama saya menghormati juga makanan itu, tetapi dengan santunnya Anda seorang muslim harus memilih yang mana yang berhak memang kamu makan. Yang kalau memang tidak lapar banget, kalau memang itu karena pasti. Tapi kalau ada kue, makanlah kue, ya kan? Karena tidak mungkin kue di situ bikin tempat babi kan, masakan babi mungkin. Ya konsumsilah. Nah kemudian kalau air kan sekarang so jarang itu gelas, tetapi air aqua ya minumlah. Tapi kalau Anda langsung ini lapar, ya, pas lapar ini ibu mau makan, oh itu. Jadi kau berpikir kau sudah dewasa bisa pilih halal haramnya. Ya baik. Ya Ibu, makasih.